Sampurasun. Mangga Mas. Alhamdulillah ketemu di channel Karya lagi dengan keterbatasan wawasan dan pengetahuan, ingin berbagi agar gelora orang Jawa khususnya kaum anak muda semakin cinta dengan budaya, khususnya budaya tentang Pusat Haji. Amin. Yang mau saya ulas untuk saat pertemuan kali ini adalah tentang Pesi Aji Kudi. Apa itu Mas? Kurdi. Kudi. Jadi ini termasuknya kudinya kudi tindih. Kalau yang sekarang kudi itu banyak yang kecil ini. Saya ada tapi tidak saya buatkan. Belum nanti kan. Ini kudi yang seperti ini termasuk kudi tindih karena kudinya masih sangat sederhana sekali. Ini sudah pamor. Kebanyakan kalau barang yang kuno, kalau ini destinasinya perkiraannya era atau tangguhnya adalah tangguh Majapahit. Majapahit ya? Iya, tangguhnya Majapahit. Saya kelihatan dia original. Iya. Jadi ciri khas kudi itu ininya pasti lubang. Tapi kan itu buat gantung atau apa? Enggak. Ini memang ciri khasnya. Jadinya untuk tindih. Kalau pusaka kudi, kalau yang untuk tindih itu hampir sama dengan betok fungsinya sebagai betok ya. Jadi duluan betok atau duluan ini? Duluan betok. Oh, duluan betok. Duluan betok. Ini kan estimasinya masih di bawah betok. Cuma kudi yang lama itu juga sama. Maksudnya kudi yang lama, kalau kudi yang sekarang itu lurus kayak kujang. Kudi kayak kujang. Nah ini. Jadi estimasinya mendekati parang ya berarti ya? Iya. Jadi istilah nenek moyangnya parang, sebelum parang yang sekarang yang bagus-bagus itu sudah seperti ini. Oke. Nah ini yang unik ini. Ini juga kudi. Ini juga kudi. Ini bisa, kalau menurut saya bisa dikatakan kudi. Kenapa? Karena dia sistemnya. Cuma ini memang ini zamannya kalau estimasinya tangguhnya ini Demak. Jadi Demak. Iya Demak. Jadi era wali ya misalnya. Ya, jadi ini gini. Ini memang dipesan bukan untuk babat-babat istilahnya, bukan untuk dipesan untuk babat-babat, bukan dipesan untuk istilahnya bercocok tanam atau bagaimana, bukan. Ini estimasinya memang original dari besi towo. Ya. Kalau orang bilang mesinnya besi towo. Ini fungsinya sebagai wasilah untuk menetralisir tempat-tempat yang angker, khususnya kayu. Ini bisanya untuk kayu, karena dulu kan tanah Jawa itu jalmo moro jalmo mati, sato moro sato mati. Tanah Jawa itu sangat keramat. Jadi orang banyak yang hilang atau hilang, karena kalau masa kecil saya banyak yang orang yang istilahnya kalam dengan gendruwo dan lain-lain. Nah, kalau dulu kan masih banyak kayu yang besar-besar. Kalau sekarang cari kayu yang besar, adanya kemungkinan besar cuma di punden-punden.
Kalau sekarang, kalau dulu banyak sekali mau dibikin perkampungan ataupun desa ataupun dusun harus ada yang babat alas, makanya ada kan cikal bakal kan gitu. Nah, ini fungsinya karena ini bukan dikasih orang tua, ini gaman turun temurun. Jadi ini saya dikasih jadi dari ceritanya mbah saya dari bapaknya gitu ya. Ini dulu ini untuk menetralisir kayu-kayu yang mau dipotong, dan ini sudah teruji dikala almarhum bapak saya itu masih sehat, masih sugeng, itu beberapa kali dipinjam orang, jadi dijual instansi. Lah dulu zaman mbah saya masih itu sekelas Wedono itu juga pernah pinjam pusaka ini. Itu ceritanya begitu. Tetapi yang saya saksikan setelah saya selama memegang ini pun ada sekitar 8 atau 10 kali dipinjam orang dari Solo, dari Semarang untuk memotong kayu. Jadi caranya itu enak banget begitu loh, enak banget. Jadi istilahnya ini sebagai wasilah dan sudah teruji, karena kalau ditancapkan di pohon, kalau tidak jatuh besoknya bisa dipotong gitu. Oh gitu. Itu ada rapalannya atau memang cuman ditancapkan gitu? Ya. Kalau untuk rapalan yang penting kita percaya bahwa ada kekuatan yang maha besar, yaitu kekuatannya Gusti Allah. Jadi berdoa sesuai dengan apa yang diyakini. Bismillah, kalau katakan orang Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun katakan ya. Niat ingsun gunane doyan kawonten wesi saking kersane Gusti Allah, la ilaha illallah. Udah sebagai wujud doa aja niat ini menggunakan, karena ini memang dibikin dari para empu dulu, dibikin memang nawaitunya untuk menetralisir. Jadi istilahnya kalau truk, jadi fungsinya truk untuk usung-usung kan gitu. Jadi dari awalnya dibikin untuk menetralisir tempat-tempat yang angker, khususnya di kayu gitu. Jadi ini udah banyak sekali ya saya bilang antara 8-10 orang itu yang pernah, dan itu orang bukan lokalan Blitar, malah banyak yang dari karena termasuk kalau yang ori mungkin barangnya kita bisa nyontoh kalau untuk saat sekarang, tetapi untuk tirakatnya dulu, untuk doanya, karena dulu kan masih animisme dinamisme kan. Nah itu loh, jadinya kalau ori, makanya barang asli dengan barang enggak itu bedanya di dayanya. Istilahnya gini, ada orang yang jual nasi pecel terus ada lagi jual pecel. Kenapa nasi pecel yang situ? Karena kadang kita bisa yang jualan nasi pecel yang satu bisa menghidupkan ruhnya daripada rasa itu loh. Kalau rasanya bisa dihidupkan, otomatis kamu bisa nyontoh, tapi rasanya di lidah pasti beda. Nah, seperti ini mungkin wujudnya sama, tetapi kita kan nggak tahu proses panjang pembuatan daripada besi aji yang ini gitu loh. Makanya ini itu juga dibuat lembu ya tadi. Ini ya, tapi memang jadi kan gini Mas, karena dulu tuh karampu untuk wasilah, katakan bertani dibikinlah dalam sari dalam kopi, untuk berternak dibikinlah pebulajan. Sebenarnya itu ya keris itu dibikin bukan karena PDW empu, ibaratnya karena pabrik gitu loh. Jadi katakan siapa yang pesan itu ya? Ya makanya kalau keris sekarang itu kalau orang bisa mengaji tentang keris-kerisan benar, orang pasti suka dengan keris. Kenapa? Karena zaman masih sangat kuno seperti itu, para leluhur itu khususnya para empu bisa membuat wasilah-wasilah, karena kan mereka sudah percaya bahwa ada kekuatan lain. Mereka harus bisa balance, bisa seimbang antara kerja batiniah dengan lahiriah. Jadi bercocok tanamnya pasti, tapi karena kan wawasan tentang agama khususnya zaman dulu kan masih sangat minim. Tapi kan mereka udah percaya, jadi dibikinlah mungkin wujud keris. Jadi sebelum para wali masuk kan sudah mengetahui, makanya ketika para wali masuk Jawa itu sudah bercocok tanam, sudah pintar, sudah semuanya sudah tertata, makanya masuk ke sini sangat susah. Makanya budidaya para wali mengedepankan dakwah bil hikmah, jadi menyelami pakai gamelan, pakai keris, pakai apa semua begitu Mas. Wayang ya? Ya wayang, monggo. Jadi caranya begini. Caranya gitu. Oke. Ini Pertama niat dulu ya. ya niat yang saya bilang, niat seperti dengan apa yang Kalau ini pohon apa ini?
Ini pohon kelor. Oh, Ini gini, dekat Mas, ya. rumah. Kalau Ya. yang menurut yang diajarin Mas, jadi ini dulu cuma digini kan. Kalau umpama udah niat untuk pohon ya, gini kan aja. Sudah. Kalau ini semalam dia tidak jatuh, Ya. besok bisa dipotong. Tapi kalau jatuh diulangi lagi. Sampai nggak jatuh. Ya, menurut pengalaman dari yang orang yang pinjam, karena saya gunakan ini masih 2 kali. Ya. Masih 2 kali. Kalau orang yang pinjam itu pengalamannya nggak sampai 3 kali. Yang itu pohon terbesi, cuman itu mau dibikin Itu sekolah. sudah yang wangker itu mungkin ya. Kemungkinan besar. Nyatanya ya kita mau nggak percaya, nyatanya sebelum pakai ini setiap ada situ motong dahan, tahu-tahu ada yang kering jatuhin ke orangnya, yaitu menjadi sebab. Tetapi kan ini kan wasilah untuk keselamatan, wasilah aja, kita wujudnya doa, wasilahnya seperti ini. Jadi kalau udah begini, kalau ini jatuh ya jatuh toh, ini kan umpama besok mau ditebang, kita Ya. ini kan dulu udah. Kalau besok jatuh jangan dipotong dulu, Diulangi lagi. Nah ini loh, ini memang bikinan para empu. Jadi memang dibikin untuk menetralisir tempat-tempat yang angker, khususnya kayu. Ini kan Dia lancip ya, nggak Enggak lancip. lancip lah ini. Ini semua wesi towo ini. Ini original ini. Ya makanya kalau ada kayu-kayu yang angker, kita istilah pakai yang akal juga digait. Akal ya digait, tapi kamu juga harus tahu bahwa akal pun akan terputuskan dengan apa yang di luar nalar. Contoh lagi, ya contoh lagi, sekarang kayu nggak nganu, tapi dulu kok banyak orang yang meninggal gara-gara kayu. Potong kayu, syukur berani, wani-wanian, tahu-tahu malam mencicil sakit. Ya. Mungkin istilahnya kena sawap lah. Nah makanya begini nih, makanya orang Jawa itu sangat setiti, ngati-ngati. Orang enek mau Jawa istilah gemblelengan itu ndak ada, dan mereka sangat menghormati sesama praktisi, sangat menghormati sesama budayawan. Makanya dengan keterbatasan ilmu saya menggelorakan, monggo kita cinta budaya Indonesia, khususnya budaya Wesi Aji. Kenapa? Ajining rogo saka busana, ajining bangsa saka budaya. Salam rahayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.